Biasanya sebulan itu udah berapa kilo ikan atau liter ikan yang terjual tuh Pak? Tidak menentu Bu. Kalau untuk awal bulan kita waktu tahun 2003 itu kita terjual itu 120.000 ekor ikan. 120.000 ekor ikan. Iya, itu bulan Januari. Ekor berarti mereka belinya per ekor. Benih. Iya. Oh. Nah, tapi kategorinya kita literan Bu. Tapi udah terprediksi lah ya, maksudnya udah tahu lah ya 1 iya, liter itu berapa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Warneri Putri dalam program OMAT, obrolan camat, hanya ada di Camat TV, membangun menginspirasi. Kali ini saya berada di UPT Perbenihan Ikan Kabupaten Serang yang letaknya ada di Kecamatan Baros. Saya akan ngobrol-ngobrol dengan kepala UPT-nya, yaitu Pak Robi. Jangan kemana-mana, ikuti saya terus. Kita kupas tuntas bagaimana pembenihan ikan di Kabupaten Serang. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Lagi ngapain? Biasa Bu, rutin kita setiap sore kita ngasih makan ikan di sini untuk kesehatan ikan sendiri Bu. Oh iya, jadi kalau ngasih makan ikan sehari berapa kali Pak Robi? Pada umumnya kita bisa 2 kali, bisa 3 kali Bu. Kalau kita 3 kali Bu. 3 kali, pagi, siang, sore. Biar ikannya sehat ya. Iya. Ini ikan apa nih Pak Robi? Ini ikan ada 3 jenis, ikan koi, ikan mas, dan ikan tawes. Oh, ada ikan koi. Ini Iya, campur-campur ini ya campur-campur. untuk mereka Iya. apa namanya masih pembenihan di sini ya? Ini pembenihan apa ini? induk-induk Bu ini Bu. Oh itu, ini Induk. pengindukan ya? Induk. Oh, Pak Robi, sebelum kita ngobrol-ngobrol, Pak Robi perkenalkan dulu deh. Oh ya. Perkenalkan diri dulu Pak Robi ke pemirsa Camat TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robil Eka Prastia. Saya adalah Kepala UPT Perbenihan Ikan Baros yang berada di bawah Dinas Perikanan Kabupaten Serang. Ya, terima kasih Pak Robi. Ya. Pak Robi, yuk kita jalan-jalan. Ya, Kalau Bu. ini kan di sini kan pengindukan ya. Ya. Nah, Pak Robi bisa jelaskan nggak? Kalau ini nih apa nih Pak Robi nih? Ini benih ikan Bu. Benih ikan yang ukuran dewasa Bu, remaja. Oh, remaja. Ikan juga ada remaja Ya, ya Pak begitulah Robi Bu. ya? Kita sebutkan remaja karena ukurannya sudah besar. Ukuran ini antara 12 vlog Bu. Oh, untuk biovlog. Jadi kalau misalnya para petani ikan yang memang mau beli bibit Iya. untuk biovlog Iya. itu di ini ya? Iya. Atau memang mereka itu mencarinya yang ukuran 12 atau ada ukuran-ukuran lain untuk biovlog? Bisa aja Bu. Banyakannya? Ya, bisa aja ukuran, tapi menurut hemat dari segi ini Bu ya, segi pemeliharaan ini lebih cepat untuk panen Bu. Oh, Gitu aja. Terus Pak Robi, kalau di Balai Benih Ikan, kalau dulu kan namanya Balai Benih Ikan ya, kalau Iya. sekarang UPT Pembibitan Ikan. Perbenihan ikan. Perbenihan ikan. Nah, kalau di UPT Perbenihan Ikan ini ada ikan apa aja sih yang dibenihkan? Nah, di UPT Perbenihan ini ada 7 komunitas ikan. Yang pertama nila, yang pasti andalan kami, dengan ikan mas andalan kami juga, dan gurame, patin, tawes, lele, serta lagi bawal. Oh, bawal. Bawal Jadi ada juga. di masing-masing kolam ini Nah, ada kita beda-beda ya, iya. beda-beda. Untuk masyarakat yang datang ke sini untuk membeli bibit ikan tuh paling laku yang bibit. Untuk 3 tahun terakhir ini kita yang paling ini ya, yang paling dominan adalah ikan nila Bu. Ikan nila, mungkin sekarang lagi tren kali ya. Iya. Kalau kenapa sih mereka itu lebih lebih dominan beli ikan nila dibandingkan ikan-ikan yang lain? Menurut mereka dan kita juga merasakan ya, kenapa nila itu sebagai andalan mereka itu karena di samping pakannya yang tidak terlalu besar dibanding lele Bu ya, harga jual juga lumayan Bu lah. Untuk dan
di ini juga ada yang ngambil, Bu. Oh, jadi mereka. banyak peminatnya banyak Iya, ya, mereka. peminatnya banyak. Mereka Terus kan jangka itu, waktu panennya iya, juga lebih juga, singkat ya, lebih mudah 3 mungkin bulan, ya. iya. 3 bulan 3, udah 4 bulan bisa. dari umur segini dibeli oleh petani itu Iya. 3 bulan ya jangka Iya, waktu mereka iya. panen ya. Itu ukuran 1,5. 1 kilonya 5 Iya. ekor. Oh iya. Kalau Pak Robi itu udah lama di sini Pak Robi? Saya Jadi tahun 2000 berkecimpung dengan iya. perikanan ini. 2019 saya di sini selaku kepala TU, Bu. Oh, KTU, KTU-nya, Bu. pembibitan ikan. Sebelumnya Udah Pak lama? Joko dari tahun 19. 2019. Emang di perikanan. udah 4 tahun ke sini, hampir 5 tahun. Oh, berarti udah benar-benar ahli ya untuk perikanan ya. Insya Sampai Allah. katanya Pak Robi itu bisa tahu mana ikan laki-laki, mana ikan perempuan. Iya, Bisa iya, kasih iya. contoh saya nggak? Mana ikan laki-laki, mana ikan perempuan gitu Pak Robi. Gimana tuh Pak Robi? Yuk, biar pemirsa tahu nih, bisa membedakan mana ikan laki-laki dan ikan perempuan. Nah tuh Pak Robi, Iya. tiba-tiba saya ngelihat ini nih, ini itu untuk apa nih Pak Robi? Aceri tadi katanya. Hatchery untuk ikan yang masih kecil, Bu, di sini, Bu. Oh, Kita- yang baru netes, baru netes, supaya steril di sini. steril, Iya, dipisahkan pisahkan dulu. dari induknya. Iya. Ini untuk apa namanya ya? Ya mensterilkan itu Iya, kali ya. Iya, supaya Dari telur itu, dari telurnya. Iya, betul. Nah, dimasukin ke sini terus Telurnya apa? Udah netesnya? udah netesnya, Bu. Udah netes. Kalau telurnya kita masih di kakaban namanya, Bu. Kakaban tuh apa? Apa? Injuk, Bu. Oh, diinjuk. Ada juga di sini. Kita ada, tapi untuk kalau tidak memijahkan disimpan, Bu. Untuk memijahkan aja. Oh, Nanti kan ada juga tempat pemijahannya Iya, kan di- ya tadi ya. di- Oh, jadi pemijahan tuh nanti jadi telur. Keluar iya, telur. Kalau telur. Habis telur, Nah, nanti telurnya ditaruh di mereka nempel di injuk. nempel di injuk. Oh ya, habis netes baru Ya. taruh sini. Di sini. Oh, nah kalau ini nih. Ini katanya calon indukan ya? Udah bukan Tuh, indukan, tuh. Bu. Tuh lagi ngapain tuh? Lihat yuk. Ini kita mau mensurvey Apa tuh? Survei ikan gimana? yang laki-laki dan Oh, ini jantan tadi yang betina. saya itu ya. Nih kita lihat nih. Oh. Nih, Kalau ini yang- yang pemirsa Sama TV. Ini kalau mau tahu yang namanya ikan laki-laki itu seperti ini kan apa ini? ikan nila. Nila merah. Nila Ikan merah. nila merah nih, yang ikan laki-lakinya nih. Coba lihat. Apa? Baby? Nah, ini ada. Oh. Nah, Ini ada yang manjang, Bu. ada manjang, Bu. Oh, ada alat kelaminnya ya? Alat kelaminnya. Ininya menonjol. Oh, katanya tadi belakangnya itu. Di ekor. Itunya katanya kasar, Di bukan? ekor. Nah, ini kalau ikan mas ini sama. Nah, ikan Oh. kalau kita Kalau yang ngeraba perempuan coba lihat. Dari postur aja udah beda. udah kelihatan, Bu. Oh, dari lebih kecil ya? Nah, dari Kecil. postur aja udah beda. Oh. Iya. Nah, tidak. Jadi tidak ada yang Iya. Tapi kan kalau gitu repot. Maksudnya nggak ada tampilan fisik nggak kelihatan. Nah, kalau Lebih ramping dia. lebih ramping. Tidak gemuk itu, Bu. Lebih jelas ini, Bu. Nah, Itu mah lagi hamil ya? Iya. iya. Kamu siapa itu? Kameramen ya? Ih. Lebih ramping. Oh, lebih ramping ramping. iya. Tidak- Kalau itu tidak lebar, Bu. Ini. Oh iya, Lebar. itu seperti gurame ya? Iya. Iya, Mirip gurame. Tapi bukan ya? bukan. Ini ikan nila ya? Oh iya. Ya, nggak apa-apa, lepaskan lagi. Berarti ini pengindukan, artinya laki-laki sama perempuan Iya. bersama. Bersama. Bandingannya itu kita punya kemarin 2 paket 400 yang apa? Tapi nggak, ngejantan. mereka terserah ya pilih pasangannya masing-masing. Itu laki-laki itu, Bu, lebih mendominan, Bu. Laki-laki. Oh gitu. Perempuan siapa yang jago dia yang ini. Oh gitu. Oh Makanya tapi di bawah ini ada semacam lekukan. Itulah dia tempat memijahkan dia itu. oh tapi ini berarti ini selain untuk pengindukan juga untuk pemijahan berarti ya? Iya, langsung. Langsung pemijahan. Nanti kalau udah yang hamil-hamil gitu, kalau dia yang lahirin gimana? Maksudnya menetas? Langsung sendiri dia. Di sini? Iya. Berarti di sini udah ada injuknya juga? Nggak ada ini langsung. Kalau ini. Oh. Nanti dapat ada kalau ada udah prosesnya dia itu akan
terlihat sendiri, kita pisahkan Bu. Oh, udah kelihatan nih ada Takut anak-anaknya, dimakan langsung lagi. diambil, Iya. taruh Iya. ya, disterilkan ya, dipisahkan. Kata orang mudah nila itu berkembang biak memijang, tapi enggak semudah itu. Nggak semudah itu. Tetap prosesnya. Tetap harus Iya. proses karena kalau anak-anak kecilnya gitu ya, anak-anak ikan itu Iya. takutnya dimakan sama ibunya ya, Iya. sama bapaknya ya. Iya benar. Ini selain di sini ada lagi tempat lain Ada. untuk Ya, kita, penangkaran. Ini namanya penangkaran nggak sih? Bukan ya, beda lagi ya? Kom induk aja Bu. Pengindukan ya. Iya. Ini ikan mas ya. Kalau bedanya antara ikan emas, ikan emas, terus kemudian ikan nila dengan ikan lele itu mana yang lebih mudah untuk bertani di antara ikan tadi, Pak Robi? Kalau untuk dikatakan mudah, semua mudah Bu ya. Karena ikan itu kan hidup di air. Tinggal bagaimana kita mencermati kondisi air, yang utama itu Bu ya. Pakan yang cukup dan baik, itu aja mungkin Bu ya. Oh, Nah, semua juga ikan sebenarnya nggak sulit ya nggak untuk sulit kalau ini. beternak ikan ya. Hanya perbedaannya tidak Dari segi pemasaran Nah, mana itu. yang lebih ini? Kalau untuk kategori ketiga ikan itu yang saat ini ya Bu ya, saat ini mungkin ada di ikan nila Bu. Ikan nila yang lagi tren ya. Iya. Tapi ikan emas juga peminatnya banyak juga Iya, kan? Terus mas ikan juga. lele juga kan banyak tuh, pecel-pecel lele kan Nah, berarti kan? Itulah kita ikan lele di sini, para petani di sini khususnya masih enggan untuk beternak ikan budidaya ikan lele ya. Dikarenakan tadi itu alasannya untuk pemberian pakan itu Agak lebih sulit. besar. Oh, lebih Yang jadi besar. biaya produksinya lebih besar dibandingkan ikan nila dan ikan emas. Iya gitu Bu. Kalau di sini airnya dari mana sih, Pak Ini Robi? kita ngambil ada dua ini ya. Pertama kita di kali Cikoja Bu ya. Cikoja. Jadi Ada air kali, kita langsung ambil dari situ. Dan kedua dari tandon yang kita tahun kemarin tahun 23 itu kita rehab Bu. Oh, jadi ada mata air di situ ya? Ada mata air Bu di situ. Mata air ya. Iya. Yang katanya dulunya memang tiba-tiba muncul mata air ya. Iya, gas galian pasir. Jadi Punya bermanfaat per orang. juga tuh ya. Punya perorangan. Jadi punya pemerintah Iya, ya iya. untuk mengairi khusus Iya. ke balai benih ikan Iya. ini, luas untuk ini berapa nih, Pak Robi? Untuk luas area UPT sendiri adalah 1,78 hektar Bu. Oh, luas juga ya Pak. Luas, Tapi Kak. kelihatannya kayak nggak luas ya? Kalau kita cermati dari atas mungkin ya kecil Bu ya. Tapi data dari kami dan itu 1,78 itu berbagai kolam Bu. Kolam besar-besar dengan kolam yang kecil untuk benih ikan itu. Kalau pegawai-pegawai di sini ada berapa Pak Robi? Kan masalahnya ngurusin sebanyak ini kolam Iya, gitu. pegawai di sini termasuk saya dengan saya sendiri, kepala UPT-nya, Pak Nandi, kepala TU-nya, Pak Muhadi sebagai tenaga teknis Bu ya. Dia itu udah di sini baru 30 tahun. Udah lama ya, udah sampai 30. Udah hafal banget ini sini, dan kita mempunyai tenaga kerja TKS ya, non PNS ya, PNS dibanyak 4 orang Bu. Oh, mereka udah ikut pelatihan juga ini untuk Ada yang udah, ada yang ikan? belum Bu. Oh gitu. Ada yang udah seperti Pak Mas Duki udah, Pak Aep, sebenarnya Pak Yoga ini baru masuk Bu. Jadi Tapi ini selain emang untuk budidaya ikan juga untuk pelatihan katanya iya, ya? Bu, iya. Jadi tuh, Pak? banyak unsur yang datang ke sini untuk meneliti, terutama dari Untirta Bu ya. Mereka ingin meneliti ikan di sini, bagaimana caranya untuk berkembang lebih baik, untuk mendapatkan benih yang baik, yaitu biasanya meminjam sarana kita untuk meneliti itu Bu. Tapi dia yang sendiri yang menyiapkan bahan-bahan. Menyiapkan semuanya. Cuman kita di sini siapkan sarana ikannya, sarananya Iya, iya. gitu ya. Nanti kalau misalnya selesai itu penelitiannya bisa
Bisa mungkin udah, ya iya. untuk kepentingan Iya, masyarakat banyak iya, ya. gitu, Bu. Ada berapa lembaga tuh biasanya Pak yang udah pelatihan di sini selain universitas Ya, itu? kalau Selain untuk pendidikan. pelatihan, kalau untuk penelitian Bu ya, penelitian sendiri yang saya tahu di sini baru Untirta Bu itu, tapi itu tiap tahun ada Bu, tiap tahun. Setiap tahun ada ya, Nah, setiap angkatan. Iya, mungkin kalau ya. untuk ke kami untuk ingin belajar di sini tentang perikanan itu sudah banyak Bu. Banyak ya. Terutama kalau untuk petani-petani tuh Pak Robi, bagaimana tuh kalau misalnya mereka kan belum mengerti nih bagaimana caranya beternak ikan nih, misalnya mereka benar-benar dari nol lah istilahnya. Itu datang ke sini tuh bagaimana tuh Pak Robi tuh? Ya, itu kita kerjasama dengan dinas kita yang ada yang di Serang Perikanan. Di situ ada bidang budidaya Bu ya. Dia itu ada penyuluh di situ. Nah, mereka ada programnya setiap tahun dia memberikan pelatihan-pelatihan. Nah, biasanya di sini bisa untuk kelompok-kelompok masyarakat gitu, Pak Robi. Oh. Iya, jadi keberhasilan mereka adalah insya Allah dari kita Bu. Iya, iya, ada pembimbingnya juga. Ada penyuluh kita di sana. Oh, penyuluhnya ya. Jadi kelompok itu dikasih penyuluhnya satu-satu mungkin ya. Iya, jadi penyuluh itu dalam arti satu orang itu 2 kecamatan gitu. Dua kecamatan satu. Mungkin dari mulai menyiapkan sarananya gitu kali iya, ya. Iya, gitu. Berarti kalau misalnya saya tuh datang dulu ke sini pengen beternak belajar gitu. Kalau perorangan bisa langsung, kalau kelompok saya punya kelompok nih. Nah, mungkin kita programkan. Apa aja yang harus disiapkan misalnya gitu. Nah, biasanya kalau untuk beternak ikan ini, bertani ikan ini mahal nggak sih Pak Robi? Keuntungannya, terus biayanya, biar masyarakat tahu nih bisa datang ke sini gitu. Pada dasarnya semua yang kita akan usaha mau nggak mau Bu ya harus ada modal Bu ya. Ada modalnya. Nah, walaupun itu modal tanah yang kita miliki Bu ya, tetap kita. Tapi kan kalau sekarang udah nggak perlu tanah yang luas ya, kan ada bioflow gitu ya Pak Robi ya. Kalau mereka punya tanah itu mungkin lebih ringan biayanya, tinggal dia kemauan dia menggarap lahan tersebut dan mungkin dari bimbingan kami itu kita akan biayanya tidak terlalu terlalu mahal ya. Ada juga sekarang jangan khawatir, Pak saya punya lahan cuman 5 meter belakang rumah, jangan khawatir sekarang. Kita ada bioflok sekarang. Iya, bioflok ya. Nah, satu bioflok itu biasanya untuk berapa ukurannya tuh, berapa kapasitasnya tuh, berapa ekor? Bioflok itu yang saat ini kita ini ya buat ya, ada ukuran D3, D5, D8, D10 Bu. Saya nggak ngerti tuh D5 itu apa itu dimensi, sih? Bu. Jadi, apa tuh maksudnya tuh Pak Robi? Lingkaran itu Bu. Nah, kalau lingkaran itu misalnya berapa ada 2 ukuran? meter kan. Oh 2 meter. Ada 2 meter. Ada yang sampai 15 meter itu katanya? 10 ada. Ya tergantung kita yang mengelolanya, yang punya. Ini dari sini ke situ aja berapa tuh? Dari sini ke situ ada 8 meteran. Oh diameternya 15 gitu kali ya. Iya. Itu perlu lahan luas juga itu mah. Ya tadi saya katakan kalau punya lahan sedikit pun segini pun kita bisa bikin D2 yang kecil dengan kapasitas ikan itu 1 kubik itu 150 ekor. 150 ekor iya. Dan jangka waktu panennya hanya 3 bulan. Insya Allah 3 bulan. Iya kan? Dengan pakan yang baik Bu. Jalan lagi Pak Robi ke sana. Siap Bu. Yuk gitu kita cari kolam yang ini. Berarti di sini mah ya bisa aja jadi ikan apapun bisa dibikin itu ya sesuai dengan penelitian ya. Mudah-mudahan berhasil. Iya. Caranya nanti kita akan apa? Berarti bukan cuma perkembangbiakan aja ya? Iya. Kita akan membuat observasi dan penelitian. Bisa nggak nih misalnya ikan ini dijadikan berhasil? Alhamdulillah kok enggak kita. Atau misalnya ikan nila jadi ikan koi. Jadi ikan hias. Tapi ikan nila memang ikan untuk dimakan ya. Ini kenapa nggak ada airnya nih Pak?
Pak Robi? Ini kita ini Bu ya, rutin Pak ya. Jadi rutin. Kita ini rutin dalam hal pembersihan, pengurasan kolam Bu. Kenapa dilakukan? Pertama itu akan menghindari adanya bakteri-bakteri yang masuk Bu. Itu adanya jamur bakteri yang bikin ikan-ikan gak sehat ya. Gitu. Terus lagi kita rutinitas ini di susukan begini agar suasana juga ikan itu betah Bu. Oh. Jadi pindah kolam. Oh, pindah kolam. Dia kalau di rumahnya itu aja bosan jadi harus pindah rumah gitu ya. Pindah kemungkinan. Nah, setelah proses ini selama 2 hari kita diamkan, kita angkat Bu ini ya lumpur-lumpurnya. Oh. Kalau kita ya. ukur lagi Bu, apabila sudah mencapai ini yang standarnya 1,2 itu kita gali Bu. Kita Tapi gali. Kok ada kerang segala sih? Nah itu dari liar Bu, dari masuk dari air kecil. Tapi bisa ya? Banyak yang ngambil Bu di sini. Tutut segala Bu ya, banyak sih kalau. Kenapa lanjut tadi? Nah, untuk ini kita gali apabila sudah tidak kedangkalannya itu sudah melebihi. Nah, setelah ini kita kasih semacam obat-obatan Bu, kapur gitu Bu. Kapur dan lainnya yang kira-kira untuk membasmi hama lah istilahnya. Yang tersisa. Di sini. Jadi ini diremajakan lagi lah istilahnya ya. Ini lagi supaya betah lagi. Terus dikasih obat ya supaya karena ini Bu, kalau kita mengetahui ya ikan itu Bu, kalau kita lihat dari segi cara dia berenangnya itu ada ikan yang merasa kegatelan Bu. Oh gitu? Kalau dia itu karena gas steril itu. Enggak pernah diam Bu. Gede bagan aja. Ada kan ikan? Enggak tahu saya. Itulah ikan. Kalau itu dia itu selalu nggak tenang lah hidupnya gitu ya. Jadi itu gatal itu Bu. Makanya mungkin karena ada hama di dalamnya ada bakteri, ada hama dan lainnya. Makanya kita rutinitas 2 minggu sekali itu kita pindahkan dulu. Kan kalau suami saya kan waktu itu melihara ikan tuh ya. Itu di ikan itu ada kutu-kutunya itu. Itu suka ada kutu yang bikin gatal-gatal ikan ya. Itu. Nah, makanya kita kalau indukan kita dari pegawai BBI ini ya. Kita seminggu sekali itu rutin Bu. Kita ambil, kita hilang. Berapa ngilangin kutu-kutu? Berapa ratus ikan? Iya. Itu nggak ada kerjaan apa bagaimana itu maksudnya? Itulah kerja kita Bu. Kerja kita. Berapa kali ini untuk pengurasan ikan, pengurusan kolam? Setiap berapa kali? 2 minggu sekali Bu. 2 minggu sekali? 3 bulan, 1 bulan 1 bulan dalam 1 bulan 3 minggu, ada 2 minggu tergantung kondisi ikan itu Bu. Kalau kita udah tapi kalau rata-ratanya sebulan sekali mungkin ya, karena sekali. Kalau setiap 2 minggu Bu, tergantung kita melihat dari posisi ikan itu Bu. Repot juga kalau 2 minggu sekali Pak. Ya kalau buat saya. kalau nggak diambil kutunya Bu, kita takut nanti air ini nyebar ke yang lain. Ya. Nah mungkin Pak Duki, Mas Duki ya, kita sering mengadakan pembersihan kutu ya. Kalau cuacanya lagi buruk. Nah, gitu. Kutuan. Iya. Ada kutu. Berapa ratus yang diambil kutunya? Oh, banyak, Bu. Berapa ratus ikan? Banyak. Gitu. Jadi kita tim pegawai kita kebayang loh ngebersihin kutu. Nah, itulah ikan. Kalau nggak gitu Bu, nantinya bar ke yang lain, Bu. Oh iya. Nah, mana ini pemijahan? Bu, ini kolam pemijahan, Bu. Oh, ini kecil amat pemijahannya? Ya, karena isinya 2 ekor betina, 6 ekor, 4 sampai 6 jantan, Bu. Oh. Ini kapasitas berapa ekor betina berarti? Ya cuma 2, Bu. Cuma 2? 2 untuk mijahkan. Kan gede-gede Bu itu ikan. Berapa hari biasanya mereka mijahin itu? 1 malam. Oh, 1 malam nanti gantian gitu? Kita persiapkan dari jam 8 pagi, kita sterilkan di kolam atas. Setelah jam 5 sore kita pindah taruh ke sini. Sini. Nah. Berarti namanya hotelnya ikan ya? Boleh dikatakan begitu. Di pembenihan ikan ada hotel ikan Jar. Jadi ini tempat pemilihan ikan mas di sini. Ini adaan nggak isinya nih? Lagi kosong? Kosong Bu. Waduh. Ini khusus Bu ini Bu.
Lagi kosong berarti nggak ada yang nyewa ini Mas. Jadi untuk nanti mungkin dalam waktu dekat ya. Sepi pengunjung di hotelnya. Mungkin untuk 3 hari malam minggu mungkin. Malam minggu. Pak. Ngejahin ikan mas. Khusus ikan mas. Nanti kita lihat ikan-ikan yang lagi mau dipijahkan kita Oke. sinikan. Yuk kita lihat ikan-ikan yang siap dimasukkan ke hotel. Mana itu ke sana? Ini kemarin kosong, kemarin udah kita ada pengiriman gitu Bu. Hah? Kemarin udah ada pengiriman. Ini Sebenarnya- apa ini Pak? Ini namanya hatchery Bu. Hatchery untuk pembenihan juga. Pembenihan juga sama dengan yang di sana Iya, berarti ya. iya. Yang buat mensterilkan benih-benih ikan yang baru netas ya. Iya. Suhunya juga kita atur Bu ini. Iya. Untuk ikan apa di sini? Sementara di sini lele. 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 Oh, khusus untuk lele. Kalau Iya. di sana kan, enggak khusus, tapi yang ada kita ini di sini. kalau di sana kan ikan nila kan? Iya. Oh iya. Yuk kita lanjut lagi. Ya Pak Robi, kita udah duduk nih setelah keliling-keliling nggak Lumayan Bu. nggak sadar ya ternyata kita udah ngelilingin 1,7 hektar. Iya. Iya kan? Belum semua Bu. Belum semua. Tapi Jadi kita kan itu- dari depan iya, tadi hanya ke sebagian di belakang, sini. ke situ, ke belakang, Iya. lumayan. Ini Iya, udah 1,7 udah. kita anggap 1,7 ini karena kita sudah mengitari Iya kan, semuanya udah. Nah, ya ingin saya tanyakan, ini kan banyak nih dari para petani, masyarakat yang datang ke sini. Ya. Tentunya kan mereka tidak gratis ya Pak Robi ya, beli ya. Beli itu per kilo apa per liter apa bagaimana? Kita untuk saat ini Bu ya, kita untuk penjualan benih karena kita ditarget untuk PAD Bu ya. Oh, ada PAD-nya ya, PAD, retribusi ya. Retribusi. Jadi kita untuk penjualan benih ikan itu Bu ya, kita tergantung dari besaran ikan dan ukuran tersebut Bu. Misalkan untuk ukuran 3, 5, artinya 3 itu apa sih senti Bu ya? Iya, 5 senti, 7 senti. Dari yang kecil, paling kecil itu yang 3 cm itu ya, yang baru netes kan? Iya, kebanyakan, tapi kebanyakan itu umumnya Yang 12 yang tadi ya? 8. Oh, yang 8. Kalau 12 itu biasanya untuk Bioflok tadi itu ya? bioflok. Nah, Tapi itu untuk berapa itu yang kalau yang ukuran 3 itu? 1 ukuran- liter ya? Literan ya? Kita mulai dari biasanya yang umumnya tuh dari 5 cm Bu. Dari 5 cm. 5 cm. Kalau TG, Berapa harganya itu kalau yang dari 5 cm? kalau berbeda-beda Bu. Ukuran 5 cm itu untuk nila dan emas itu. Kalau untuk nila? Untuk nila itu 5 cm itu sekitar 150-an Bu. 150.000. 100 rupiah 1 ekor. Satu ekor. Oh, Kalau liter itu 50.000 sampai. 60.000 1 liter karena nggak mungkin lah satu. Isinya- Oh, tapi satunya 150 rupiah 1 ekor. Tapi kalau ekor, misalnya saya mau beli Pak Robi, saya mau beli 50 ekor gitu. Berarti 150 kali 50. Nah, itu. Tapi ada juga misalnya Gitu. masyarakat ada yang mau beli 2 liter Iya, gitu. bisa. Itu mah 2 liter tergantung 1 liter itu ada berapa isinya ya. Ya, itu umumnya. berapa harganya tuh kalau satu? Umumnya 1 liter itu isinya ada 450. 450 Yang ekor. ukuran 5 itu. Oh, berarti pajak dan retribusi daerah juga salah satu penyumbangnya adalah dari pembenihan ikan ini Insya ya. Targetnya tercapai nggak? Untuk Biasanya. tahun ini alhamdulillah Bu ya. Alhamdulillah. Tercapai walaupun dengan kita berusaha mitra kita melalui pembeli itu kita melalui IT yang kita melalui Oh, pemasarannya. lewat online segala gitu Bu ya. Tokopedia? Enggak juga. Oh, belum ya? Belum menggunakan. Ini hanya semampu kita aja gitu dari teman kita dari WA. Biasanya sebulan itu udah berapa kilo ikan atau liter ikan yang terjual tuh Pak? Tidak menentu Bu. Kalau untuk awal bulan kita waktu tahun 2003 itu kita terjual itu 120.000 ekor ikan. 120.000 ekor ikan. Iya, itu bulan Januari sampai Ekor berarti mereka belinya per ekor. Benih. Benih. Iya. Nah, tapi kategorinya kita literan Bu. Tapi udah terprediksi lah ya, maksudnya udah tahu lah ya 1 Iya, liter itu berapa. Iya. Oh, jadi target tercapai lah untuk PAD jadi kita, ya. untuk retribusinya. penghitungan ini kalau ekor tuh kita kan berapa liter ini?
belinya 10 liter, nah kita kalikan 4.000 gitu Bu. Oh. Jadi kita jumlah diperkirakan segitu Bu. Segitu. Iya. Dan alhamdulillah tahun 2023 kemarin Tercapai. Berapa itu Walaupun target? di pertengahan tahun ya, Ha-ha. bulan April, Mei sampai Agustus itu kita ngos-ngosan Bu, untuk Kejar mencapai. terus ya targetnya ya. Kenapa? Kita daya beli masyarakat kurang itu. Bukan daya belinya yang kurang Bu. apa? Tapi mereka itu banyak sekali di sini yang mencetak ikan itu Bu. Mencetak ikan maksudnya bagaimana? Maksudnya gini, dia itu pembenihan Bu. Oh, mereka juga Ya, ikut membenihkan ikan juga. Dari mana mereka itu? Dari penyuluh kita yang handal Bu. Oh, gitu. Jadi setiap tahun gitu. Ya, berarti memang itu pendapatan buat masyarakat juga. Jadi kan itu meningkatkan ekonomi masyarakat Iya. juga. Memang itu fungsinya di sini juga Iya. selain mengejar target juga Iya. melakukan pelatihan-pelatihan ke Nah, masyarakat itu. kan gitu. Awalnya Iya. penyuluh kita pada udahnya ini dikasih pembelajaran gimana tentang pembenihan yang baik kita udah dan begitu kita berhasil kan dia pada bisa benih sendiri ya kita agak berkurang gitu nggak Iya, apa-apa sih turun, omset, ya. demi mereka. Iya, nggak masalah. Memang itu fungsinya iya. pembibitan Kita ikan punya ini. mitra-mitra. Iya, gitu. Keuntungannya kita bermitra dengan mereka akhirnya. Apabila stok kita kurang yang dibutuhkan oleh pembeli, kita bisa berhubungan dengan mitra kita. Berarti gitu. ada simbiosis mutualisme Nah, ya, itu, gitu. saling Gitu. memiliki Iya. hubungan baik lah antara si pemilik masyarakat Iya, dengan iya, gitu, balai Bu. benih ikan Begitu ini. juga Oh. mereka petani budaya air tawar kalau kita ada enggak ikan ini sini ya kita siapkan. Kita siapkan. Jadi, sekali-kali Atau kita- saya butuh tenaga pelatih nih, siapkan juga siap. dari Kita insya Allah sini. siap Bu. Kalau Oke. untuk target 2024 ini berapa tuh retribusinya dari dari sini, Pak? Alhamdulillah ke tahun ini ya kita tercapai Bu ya dengan tahun 2024? 23 kita 23 berapa kemarin? 31.500.000. Kalau 2024 24 sekitar 40 jutaan. Bu. naik ya targetnya Naik. ya. Mudah-mudahan siapa ini Pak Robi nih malahan bisa lewat target ya. Insya Allah Bu, Mudah-mudahan. kita akan usahakan kita bermitra dengan para budaya Atau ikan pemasarannya juga bisa lebih luas lagi nih Pak Robi online gitu. Kami akan Melalui mengusahakan e-commerce. Iya, mengusahakan itu juga dari Pemda juga menganjurkan siap kita menjadi melalui IT mereka Iya, ya kita iya. mengembangkan Iya. yang kita punya itu Bu. Iya. Terus kalau misalnya ada kelompok tani atau kecamatan misalnya kecamatan saya atau kecamatan yang lain ingin mendatangkan tenaga pelatih juga bisa langsung ke sini ya dengan surat permohonan mungkin ya Iya, Pak Robi ya. kita selalu terbuka untuk siapa aja yang saya mau belajar dengan kita Bu ya. Heeh. Setelah banyak sekali dari masyarakat, dari elemen-elemen yang lain, misalkan 320, Kopassus kita Iya. belajar di sini. Belajar di sini ya. Iya. Atau dari sini ke Iya. lokasi ke Kemarin sana juga ya. kita diminta oleh Polda Bu ya, datang ke sini untuk mempersiapkan masa pensiun mereka Bu. Oh, jadi Gitu. supaya mereka bisa punya itu. keahlian Iya, ya, Bu. keahlian. Jadi supaya mereka bisa minta bertahan ke kami untuk tuh kami punya sekitar 120 orang Pensiunan yang pensiunan gitu. untuk tahun Pelatih. 2024 coba Dilatih. biar, supaya mereka berkarya Punya. setelah pensiun tidak diem. Nah, itu kita pelatihan untuk para pensiunan Iya, ya. iya. Oke, Pak Robi, ada tip-tip khusus nggak untuk para peternak ikan? Terus kemudian trik-triknya apa sih supaya mereka berhasil beternak ikan? Pertama, cari bibit benih yang ukuran besar. Itu Bu. Satu. Artinya kalau itu bibit benih kecil itu akan masa panen itu lama Bu. Gitu. Kalau terlalu kecil. Iya. Oh, jadi carinya ukurannya berapa tuh? Ukuran kalau kami boleh mengatakan ya, Iya, boleh. ukuran dewasa Bu. Dewasa itu berapa? Ukuran dewasa itu ukuran 12 sampai 15 cm Bu. Oh, yang tadi yang kita lihat Iya, 12 ya. gitu. Remaja Nah, katanya. remaja, Nah, gitu. terus Nah, yang kedua, kedua air Bu. air. Yang penting itu air Bu. Kita harus mengetahui, harus terus menerus memeriksa pH air Bu ya. Agar air itu bisa Seimbang pH-nya hidup ya? dengan kehidupan air yang normal Bu. Oh, harus seimbang Pak pH-nya?
Ya harus seimbang di bawah 9 Bu. Oh, di bawah 9. Ya. Oke. Nah Terus? itu terus untuk ini pakan, ini yang paling utama ini. Banyak sekali pakan-pakan yang dianggap masyarakat itu akan ini nggak masalah. Ternyata itu pakan itu bagi kami ini di sini harus Penting banget ya? Penting banget, itu harus 30% proteinnya Bu. Oh, harus lebih besar proteinnya. 30%. Di atas 30%. Di atas 30%. proteinnya. Oh iya Nah, iya itu. iya. Dan selanjutnya adalah Nggak sebut merek ya, berarti banyak yang makanan ada, gitu. Banyak ya. Merek banyak. Banyak. Nah, Berarti harus dilihat komposisi ya, yang paling komposisi penting. 30% itu. Ya. Dan yang ke itu rutin memeriksakan pengobatan Bu. Ada banyak sekali obat-obat yang harus di Kayak kutu-kutu tadi tuh. harus banyak beri vitamin lah misalnya. Vitamin. Ya vitamin itu yang Jadi bukan manusia aja yang harus dikasih vitamin, makanannya, Iya. vitaminnya, ikan juga perlu ya. Terusnya luas lahannya ya. Terus kemudian apa tadi? memilih ikan yang lebih besar. Ikannya Ikan yang supaya besar. cepat dipanen juga itu juga Pakannya. penting. Kalau pengen cepat panennya Iya. berarti kita harus cari bibit ikan yang Pakannya. sudah ukuran 12 cm. Iya. Nah, itulah kita ngobrol-ngobrol saya dengan Pak Robi, UPT Pembibitan Perbenihan Ikan. Sungguh menarik sekali, sangat menarik sekali. Bertemu lagi dengan saya tentunya Warneri Putri dengan program Omat selanjutnya dengan narasumber selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.